300 hari sejak Austria menyatakan perang, Italia memutuskan untuk terjun dalam medan pertempuran. Tidak seperti Inggris dan Perancis yang terjebak dalam parit berlumpur dan dibatasi dengan kawat berduri yang membentang tanpa akhir, Italia menjadikan pegunungan Alpen Timur dan lanskap batu kapur lembah Isonzo sebagai medan tempur utamanya. Pertempuran di front Alpen memaksa ratusan ribu pemuda untuk saling membunuh di ketinggian hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Di tempat yang semestinya menjadi mahkota kemegahan Eropa itu, manusia menciptakan neraka di tempat yang sangat dingin. Konflik yang berlangsung hingga berakhirnya peperangan pada 4 November 1918 itu menewaskan lebih dari 600.000 tentara Italia. Namun, kematian mereka seringkali tidak datang dari desingan peluru musuh. Ribuan prajurit itu meregang nyawa dalam diam akibat radang dingin, hipotermia, serta longsoran salju yang menelan barak-barak militer yang kerap kali dipicu oleh dentuman artileri. Bagi Italia, ini menjadi kekalahan yang menyakitkan. Namun bagi pihak Jerman, ini adalah harga yang harus dibayar Italia untuk sebuah pengkhianatan. Peperangan kejam ini terjadi pada 24 Mei 1915. Saat perang baru meletus pada bulan Agustus 1914, Italia memang memilih untuk berdiam diri dan hanya memantau dari pinggir lapangan. Sebab secara teknis, sejak tahun 1882, Italia telah tergabung dalam blok sentral melalui aliansi 3 serangkai bersama Kekaisaran Jerman dan Austria-Hongaria. Akan tetapi, aliansi ini dipenuhi dengan rasa saling curiga. Italia merasa dikhianati dan direndahkan ketika Wina melayangkan ancaman kepada Serbia tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Italia. Hal ini dipandang sebagai langkah yang arogan yang dianggap melanggar pasal 5 dari perjanjian aliansi tersebut. Di samping itu, realitas domestik Italia juga sangat rapuh. Perdana Menteri Italia saat itu, Antonio Salandra, menyadari bahwa militer dan ekonomi negaranya baru saja kehabisan nafas akibat perang kolonial yang mahal di Libya melawan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1912. Itu artinya memasuki Perang Dunia I dengan skala yang mencapai tingkat benua itu sama saja dengan bunuh diri secara massal. Salandra kemudian merumuskan sebuah doktrin kebijakan luar negeri yang sangat pragmatis, sinis dan belak-belakan, yang ia sebut sebagai sakroegoisme atau egoisme suci. Doktrin ini menegaskan bahwa Italia hanya akan bertindak demi keuntungan teritorial serta kejayaannya sendiri, menyingkirkan segala bentuk kesetiaan pada aliansi masa lalu jika hal itu tidak membawa keuntungan material. Maka, Menteri Luar Negeri Italia, Sidney Sonnino, mulai membuka kanal negosiasi rahasia dengan pihak sekutu, yakni Inggris, Perancis, dan Rusia. Inggris memberikan tekanan yang cerdik sekaligus mematikan. Mereka memberlakukan blokade laut yang menyita kapal-kapal dagang Italia dengan alasan mencegah penyelundupan ke negara Jerman, mencekik perekonomian Italia perlahan-lahan hingga mereka tidak punya pilihan selain berpihak pada sekutu. Menjelang Maret 1915, Sonnino menyodorkan harga yang harus dibayar oleh sekutu jika mereka menginginkan darah pemuda Italia membasahi medan perang Eropa. Tuntutan ini didasarkan pada hasrat menyatukan wilayah berbahasa Italia dan apa yang diklaim sebagai keamanan strategis. Puncak dari intrik politik ini adalah penandatanganan Fakta London pada tanggal 26 April 1915. Melalui perjanjian yang sangat rahasia ini, sekutu menjanjikan imbalan wilayah yang luar biasa menggiurkan, yaitu wilayah perbatasan seperti Trentino, Tirol Selatan hingga ke celah Brenner, kota pelabuhan strategis Trieste, semenanjung Istria, serta sebagian besar pesisir Dalmasia. Janji ini dirasa cukup oleh pihak sekutu untuk membeli nyawa ratusan ribu rakyat Italia. Maka setelah negosiasi rampung, Italia secara resmi terlibat dalam Perang Dunia I dan mendeklarasikan perang terhadap mantan sekutunya, yaitu Austria-Hongaria pada tanggal 24 Mei 1915.
Ironisnya, karena sifat Pakta London yang sangat rahasia, sebagian rakyat Italia dan bahkan sebagian besar anggota parlemen yang awalnya memilih netral sama sekali tidak mengetahui mengapa tiba-tiba mereka harus mengangkat senjata dan menuju medan pembantaian. Italia pada tahun 1915 bukanlah sebuah entitas negara bangsa yang seragam dan bersatu padu. Proses penyatuan Italia baru selesai beberapa dekade sebelumnya, dan proses ini seringkali dirasakan oleh penduduk wilayah selatan sebagai sebuah penaklukan paksa oleh wilayah utara yang lebih kaya. Terdapat jurang pemisah yang sangat dalam antara Italia Utara dan Selatan. Sebagian besar prajurit infanteri yang dikerahkan secara wajib militer adalah para petani, buruh kasar, serta pemuda-pemuda miskin dari pedesaan di wilayah selatan seperti Sisilia, Napoli, Calabria, serta Pulau Sardinia. Bagi para pemuda malang ini, konsep Italia sebagai sebuah bangsa yang bersatu adalah sesuatu yang sangat abstrak, asing, serta sangat elitis. Lebih mengerikan lagi, sebagian besar dari mereka tidak berbicara dalam bahasa Italia standar yang digunakan oleh para perwira dari kelas menengah serta aristokrat dari utara. Mereka menggunakan dialek-dialek regional yang sama sekali tidak dapat dipahami antara satu sama lain. Padahal, di tengah desingan peluru, miskomunikasi bahasa menjadi hal yang mematikan. Tragedi yang menimpa pasukan Italia di front Alpen dan dataran Venesia tidak akan mencapai skala pembantaian massal tanpa peran satu sosok yang dominan bernama Jenderal Luigi Cadorna, yang merupakan panglima tertinggi Angkatan Darat Italia. Cadorna adalah gambaran yang sempurna dari keangkuhan aristokrasi militer era lampau. Sebagai sosok yang lahir pada tahun 1850, ia adalah pria yang dibentuk oleh pemahaman perang abad ke-19, dan ia menolak keras untuk menyesuaikan diri dengan realitas teknologi peperangan abad ke-20 yang sangat mematikan. Cadorna memimpin pasukannya dengan tangan besi yang sangat kejam, bahkan seringkali lebih memusuhi pasukannya sendiri dibandingkan pihak lawan. Cadorna memiliki filosofi perang yang sangat mengerikan. Ia sangat yakin bahwa serangan infanteri yang terus-menerus dan kehendak yang kuat dapat menembus pertahanan sekuat apapun, terlepas dari keunggulan geografis musuh. Medan tempur utama yang difokuskan oleh Cadorna adalah lembah Sungai Isonzo serta dataran tinggi di sekitarnya. Cadorna menerapkan strategi yang sederhana namun sangat mematikan. Ia terus memerintahkan serangan frontal secara langsung ke arah posisi musuh yang terletak di dataran yang jauh lebih tinggi. Padahal pasukan Austria-Hungaria telah membentengi puncak-puncak gunung serta lereng perbukitan dan telah menunggu mereka dengan senapan mesin yang mengerikan. Antara musim panas 1915 hingga musim gugur 1917, Cadorna meluncurkan tidak kurang dari 11 pertempuran Isonzo yang berbeda. Akan tetapi, 11 kali ia mengirim puluhan ribu pemuda mendaki lereng batu yang sama dan menuju senapan mesin yang sama, hanya menghasilkan gunungan mayat yang sama demi perolehan wilayah yang seringkali hanya diukur dalam hitungan beberapa ratus meter. Ketika perintah serangan bunuh diri terus-menerus dikeluarkan, moral prajurit Italia anjlok ke titik nadir. Kelelahan ekstrim, kelaparan dan trauma memicu insiden pemberontakan lokal, keengganan untuk menyerang, serta pelarian dari garis depan. Namun, cara Cadorna menghadapi hal ini menciptakan salah satu babak paling kelam dalam sejarah militer modern. Ia menghidupkan kembali hukuman militer brutal dari era Kekaisaran Romawi kuno yang disebut sebagai desimasi. Konsep desimasi sangatlah sadis. Jika sebuah unit militer dinilai mundur dari pertempuran, menolak perintah atau dianggap pengecut, maka Cadorna memerintahkan eksekusi mati 1 dari setiap 10 tentara di dalam unit tersebut secara acak. Pemilihan dilakukan melalui undian, tanpa mempedulikan apakah prajurit yang terpilih itu benar-benar bersalah, pahlawan perang, atau bahkan tidak ikut serta dalam insiden pelanggaran tersebut. Tujuannya adalah murni teror psikologis, bahwa demi menegakkan sebuah disiplin, prajurit harus lebih takut kepada komandannya sendiri daripada kepada musuh di seberang parit sana. Secara hukum,
Desi masih tidak memiliki tempat dalam kode peradilan pidana militer Italia saat itu. Kendati demikian, Cadorna memberlakukan keadilan ringkasan yang mengizinkan eksekusi di lapangan tanpa melalui proses pengadilan militer. Ia mengeluarkan dekrit yang mengancam para komandan di bawahnya dengan hukuman sangat berat jika mereka ragu-ragu menembak mati prajuritnya sendiri. Sepanjang sejarah, tidak ada pasukan dari negara sekutu lain yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militernya sendiri dalam jumlah sebesar Italia. Pengadilan militer Italia tercatat memvonis lebih dari 15.000 prajurit dengan hukuman penjara seumur hidup. Eksekusi massal tanpa peradilan ini merusak struktur mental pasukan Italia. Mereka tidak lagi memiliki tanah air yang melindungi mereka, sebab mereka menjadi tumbal yang dijepit oleh maut dari dua sisi. Sementara pembantaian taktis terjadi di lembah Isonzo, peperangan yang tidak kalah suram juga terjadi di dataran yang jauh lebih tinggi. Sektor ini dikenal sebagai Guerra Bianca atau Perang Putih. Di front Alpen ini, manusia menantang alam di ketinggian, di mana bahkan burung elang pun jarang terlihat. Di tempat ini, tidak ada jalan raya, tidak ada sumber makanan, dan lapisan oksigen sangat tipis. Untuk menyuplai pasukan yang bertahan di puncak tebing, insinyur militer harus merancang jaringan kereta gantung kabel, melintasi ngarai-ngarai curam yang memusingkan untuk mengangkut makanan, amunisi, artileri berat, serta mengevakuasi prajurit yang telah tewas. Ratusan ribu prajurit dari kedua belah pihak diperintahkan untuk memahat parit dan benteng pertahanan di dalam bebatuan padat dan es abadi. Di front ini, prajurit harus bertahan di dalam lubang gelap dan lembab, di mana radang dingin secara rutin mengamputasi jari-jari mereka tanpa operasi medis. Namun, kengerian isolasi ini melahirkan salah satu inovasi arsitektur militer paling ekstrim dalam sejarah peperangan, yaitu kota es di Glatzer Marmolada. Pada pertengahan tahun 1916, pasukan Austria-Hongaria yang menjaga posisi terdepan di Gunung Marmolada menyadari bahwa menyuplai amunisi di atas permukaan Gletser sama saja dengan bunuh diri akibat tembakan penembak rudal Italia dan badai salju. Maka, seorang insinyur jenius Austria mengusulkan ide gila. Jika mereka tidak bisa bertahan di atas es, maka mereka akan hidup di dalamnya. Karena penggunaan bahan peledak di dalam gletser sangat berisiko memicu runtuhnya gunung es, maka penggalian dilakukan sepenuhnya dengan tenaga manusia menggunakan skop dan gergaji es. Pasukan Austria memahat sistem terowongan labirin sepanjang total 12 km, yang menembus hingga kedalaman 50 meter di bawah permukaan gletser. Di dalam kota es ini hidup sekitar 200 hingga 250 prajurit. Tempat ini memiliki segalanya, mulai dari asrama tempat tidur gantung, dapur umum, klinik medis, gudang amunisi, kapel untuk berdoa, bahkan sebuah bar untuk perwira dan sistem ventilasi tabung. Tetapi, hidup berdampingan dengan gletser berarti menerima maut sebagai tamu yang bisa datang kapan saja. Memasuki bulan Desember 1916, cuaca di pegunungan Alpen menunjukkan kebrutalan yang tergelap. Curah salju turun tanpa henti, menumpuk dengan ketebalan yang luar biasa, mencapai 8 hingga 12 cm di atas puncak pegunungan. Suhu yang berfluktuasi menciptakan kondisi yang sangat tidak stabil, mengubah gunung salju raksasa tersebut menjadi bom waktu yang siap untuk meledak. Pada tanggal 13 Desember 1916, sebuah hari yang kelak diabadikan sebagai White Friday atau Jumat Putih, bom waktu itu meledak secara serentak di seluruh penjuru pegunungan. Di Gunung Marmolada, pada ketinggian 3.250 meter, sebuah barak kayu yang menampung ratusan tentara infanteri Gunung Austria berdiri di bawah tebing yang sangat curam. Komandan batalion telah menyadari bencana yang mengintai, lalu memohon izin untuk mengevakuasi pasukannya. Akan tetapi, keangkuhan komando militer kembali menelan korban. Para jenderal yang duduk di kehangatan lembah menolak evakuasi tersebut dan memerintahkan mereka untuk bertahan. Maka, pada setengah 6 pagi, tanpa peringatan, lebih dari 200.000 ton atau sekitar 1 juta meter kubik salju padat, es dan batuan
terlepas dari tebing gunung dan menghantam barak kayu tersebut layaknya palu godam dewa. Ledakan putih itu meremukkan bangunan kayu menjadi serpihan kecil. Dan kemudian dari 321 tentara yang berada di dalamnya, 270 orang terkubur hidup-hidup dalam sekejap mata. Mereka tertimbun dalam kegelapan pekat yang mematikan. Dada mereka hancur atau mati perlahan akibat sesak nafas dalam es. Lebih tragis lagi, longsoran ini tidak sepenuhnya merupakan bencana alam murni. Sebab selama perang ini, kedua belah pihak menyadari bahwa mereka bisa mempersenjatai alam. Artileri seringkali secara sengaja ditembakkan ke arah tebing bersalju yang menggantung di atas rute suplai atau posisi pertahanan musuh, yang kemudian menciptakan longsor buatan yang memicu efek domino yang mengerikan. Pada bulan Desember 1916 tersebut, alam mencabut nyawa tanpa memandang seragam. Diperkirakan sekitar 10.000 tentara tewas dikubur hidup-hidup oleh salju dan es dalam salah satu bencana longsoran paling mematikan dalam sejarah militer manusia. Ratusan jasad dari bencana ini baru ditemukan lebih dari seabad kemudian, diawetkan oleh gletser yang perlahan mencair akibat pemanasan global. Kombinasi antara taktik militer yang kaku, kelelahan akut, tekanan internal dan alam yang ganas, akhirnya meruntuhkan fondasi mental dan fisik pasukan Italia. Pihak Kekaisaran Austria-Hongaria yang juga telah kehabisan tenaga menyadari bahwa mereka membutuhkan pukulan mematikan sebelum tiba musim dingin berikutnya. Maka kemudian mereka memohon bantuan sekutu tangguh mereka, yaitu Kekaisaran Jerman. Pada Oktober 1917, militer Jerman campur tangan dan mengirimkan pasukan khusus badai serta teknologi persenjataan kimia mutakhir yang belum pernah dibayangkan oleh para serdadu Italia. Pasukan gabungan Jerman dan Austria merancang sebuah serangan kejutan di sektor utara lembah Sungai Isonzo, tepatnya di sekitar wilayah Bovet dan Tolmino, menuju ke kota Kobarid yang dalam bahasa Italia disebut sebagai Caporetto. Pada hari tanggal 24 Oktober 1917 merupakan pagi yang lembab, hujan, dan diselimuti kabut tebal. Tanpa diketahui oleh para penjaga Italia di lembah Bovet, pasukan spesialis kimia Jerman telah bekerja dalam diam, menanam 894 proyektor gas yang dirancang untuk menembakkan tabung silinder berisi cairan kimia secara elektrik di lereng bukit yang tersembunyi, dan hanya berjarak sekitar 130 meter dari garis Italia. Kemudian, tepat pukul 2 dini hari, neraka tersebut ditembakkan. Ratusan proyektor gas meledak serentak dengan cahaya terang serta desingan yang menusuk telinga. Kemudian, tabung-tabung tersebut melesat ke udara dan jatuh tepat di cekungan lembah tempat parit-parit Italia. Cairan di dalamnya menguap menjadi awan putih tebal yang berat. Pasukan gabungan Jerman dan Austria menggunakan kombinasi mematikan. Taktik gas ini sangatlah iblis. Cekungan geografis lembah Isonzo mencegah gas itu tertiup angin, sehingga gas menumpuk dan merayap turun mengisi parit, gua, serta bunker bagaikan air bah. Gas tersebut dirancang secara khusus untuk memicu bersin, batuk hebat, serta muntah. Akibatnya, prajurit Italia yang dilanda kepanikan dan rasa mual tak tertahankan, secara refleks merobek dan melepaskan masker gas mereka yang memang berkualitas buruk dan tidak memadai. Kemudian, begitu masker itu dilepas, gas fosgen segera mengambil alih. Fosgen langsung membakar dan merusak tabung bronkial paru-paru mereka, menyebabkan cairan menumpuk hingga para prajurit itu tenggelam secara harfiah dari cairan tubuh mereka sendiri di tanah kering. Ratusan tentara tewas di pos mereka seketika. Beberapa ditemukan mati kaku dalam posisi duduk menggenggam senapan, sebagian bahkan meninggal tanpa sempat menyadari apa yang sedang terjadi. Gas ini dijatuhkan ke parit-parit di lembah berkabut, mencekik ribuan tentara tanpa perlawanan. Menyusul hujan gas tersebut, pasukan infanteri Jerman menyusup masuk melewati garis pertahanan yang telah lumpuh. Dan disinilah seorang perwira muda Jerman, Erwin Rommel, yang kelak akan menjadi legenda di Perang Dunia II sebagai rubah gurun, memperlihatkan kecemerlangannya.
Memimpin sebuah batalion gunung yang hanya berjumlah 150 orang, Rommel menyusup melalui celah bukit dan menyerang dari belakang posisi pertahanan Italia di Gunung Matajur. Taktik penyusupan yang agresif ini mengejutkan sistem komando Italia, sehingga dalam beberapa hari saja, Rommel dan pasukan kecilnya berhasil menawan 9.000 prajurit Italia yang moralnya telah hancur berantakan. Serangan Caporetto menghancurkan pertahanan Italia hingga ke akarnya. Jaringan komunikasi putus, komandonya hancur, dan lautan tentara Italia membuang senjata mereka, bergabung dengan ratusan ribu warga sipil, berlari mundur tanpa arah yang jelas dalam sebuah kepanikan massal sejauh lebih dari 100 km hingga mencapai Sungai Piave. Pertempuran Caporetto menjadi salah satu kekalahan paling mematikan dan memalukan bagi Italia. Dalam insiden tunggal tersebut, sekitar 10 hingga 13.000 tentara Italia tewas, 30.000 terluka, dan jumlah yang mencengangkan, yakni 265.000 hingga 300.000 tentara ditawan oleh pasukan Austro-Jerman. Saking hancurnya moral dan mental militer mereka akibat insiden ini, istilah Caporetto hingga kini digunakan dalam percakapan sehari-hari bahasa Italia untuk menggambarkan sebuah bencana, kebangkrutan, atau kegagalan total yang tidak dapat diperbaiki. Kejatuhan Caporetto memaksa pemerintah Italia dan Sekutu Barat untuk akhirnya campur tangan dan mencopot Cadorna dari tampuk kekuasaan pada awal November 1917. Penggantinya adalah Jenderal Armando Diaz, figur yang membawa angin perubahan yang radikal bagi Italia. Diaz memahami dengan sangat jernih bahwa disiplin yang berlandaskan pada laras senapan regu tembak sendiri hanya akan mempercepat kejatuhan angkatan bersenjata. Itulah mengapa Diaz menghapus praktik barbar desimasi dan menata ulang kondisi psikologis pasukannya. Ia memperpendek masa tugas di garis depan, memberikan jatah libur yang teratur, khususnya bagi prajurit petani yang ingin menengok keluarganya, memperbaiki nutrisi makanan, atau menyediakan asuransi bagi prajurit yang telah gugur. Namun, terobosan yang paling brilian yang dilakukan oleh Diaz adalah merangkul kembali jiwa patriotik yang telah mati melalui propaganda psikologis. Ia membentuk layanan propaganda, sebuah badan yang diisi oleh kaum intelektual, penulis, jurnalis, serta para pelukis. Badan ini melahirkan fenomena surat kabar parit. Diaz menyebarkan surat-surat kabar gratis yang penuh dengan ilustrasi komik, puisi satir, humor kelam, serta cerita bersambung ke garis depan. Di dalamnya, para penulis dan seniman garda depan menanamkan kembali semangat patriotis, mengubah wajah musuh menjadi karikatur konyol, dan yang paling penting, menebarkan janji manis dari pemerintah bahwa begitu perang usai, para petani miskin yang bertarung akan diberikan tanah pertanian milik negara. Pendekatan empati dan restorasi psikologis yang diterapkan oleh Diaz terbukti sangat manjur. Prajurit Italia yang kini merasa dihargai bukan sekadar sebagai tumbal Cadorna berhasil menguatkan garis pertahanan di Sungai Piave. Dan ketika Kekaisaran Austria-Hongaria akhirnya mulai hancur dari dalam akibat kelelahan ekonomi dan revolusi etnis di penghujung tahun 1918, pasukan Italia di bawah Diaz melancarkan pertempuran Vittorio Veneto yang menjadi pukulan maut, memaksa Austria-Hongaria menyerah dan mengakhiri perang di front selatan pada 4 November 1918.